Kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Dengan mengucap syukur pada Allah, di mana sampai saat ini kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat semua, dan saya ingin mengucapkan selamat datang pemimpin baru dengan harapan rakyat yang baru, di mana saat ini kita merasa sedikit terhibur mungkin dengan janji-janji pidato presiden kemarin. Mudah-mudahan itu terlaksana dengan baik, terrealisasi dengan baik. Sebab apa? Masyarakat itu umumnya, rakyat itu kan cuma menuntut bagaimana sembako murah, biaya hidup murah, sekolah gampang, kesehatan terjamin, nggak nuntut macam-macam. Melihat pidato itu di mana presiden menyatakan akan memberantas korupsi dari mulai hulu sampai hilir, paling tidak ya kita punya sedikit harapan lah, walaupun hanya harapan. Kita berdoa semoga presiden kita ini yang baru komitmen dan panjang umur, diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga buat rakyat-rakyat kita. Mari kita berdoa mudah-mudahan para yudikatif, legislatif semuanya diberikan petunjuk dan bimbingan sama Allah. Karena apa? Waktu mereka disumpah, mereka itu kan disumpahnya pakai Al-Quran, pakai kitab. Kalau dia ingat akan sumpah itu, pasti dia nggak akan neko-neko. Dan yang kedua, saya agak sedikit merasa optimis karena saya tahu presiden kita yang baru ini, di mana dia berasal dari ABRI. Seorang tentara itu dia biasanya tegas, nggak pernah neko-neko. Harapan kita itu, dan bagaimana generasi kita ke depan itu harus dipikirkan. Mereka kan kita lihat dari kabinetnya cukup banyak, jadi jangan sampai kabinetnya banyak, kinerjanya yang kita pertanyakan. Mari kita lihat 100 hari pertama apa saja yang dilakukan, itu akan jadi PR. Mungkin sekedar mengingatkan untuk presiden yang baru dan anggota-anggota DPR kita yang baru, coba tunjukkan kinerja. Masyarakat itu masyarakat Indonesia itu paling gampang. Makanya waktu zaman Soekarno dikatakan masyarakat tempe itu diapain aja enak, digoreng monggo, digulai jadi. Jadi mari kita tunggu, selamat bekerja untuk pemerintah yang baru, anggota DPR yang baru, semua kabinet-kabinet yang baru. Dan sengaja saya pakai baju merah karena judulnya kan kabinet merah putih. Saya cukup merahnya aja. Jadi di situ saya mau lihat, mudah-mudahan nggak usah banyak-banyak, cukup 50% dari janji presiden itu terlaksana, itu udah cukup bagus. Makanya saya mau lihat 100 hari pertama apa aja yang dikerjakan. Karena kita sebagai masyarakat ini akan hanya bisa melihat dan hanya bisa mendoakan. Mudah-mudahan terrealisasi dengan baik. Sebab kalau dilihat dari pidato kenegaraan itu cukup menggembirakan. Cuman apakah itu bisa terrealisasi dengan baik? Kita tunggu. Kita juga nggak berani memvonis, wah itu cuma janji. Atau juga nggak bisa bilang, oh itu terjadi, enggak. Karena semua keadaan itu kita lihat aja realisasinya apa.
Dimana kita tahu dia seorang ABRI yang punya pendirian dan yang nggak bisa disetir, itu yang saya tahu. Karena kita tahu bagaimana dia waktu jadi Danjen Kopassus itu dia cukup tegas. Mudah-mudahan itu berlanjut. Demikianlah permintaan kita kepada Presiden yang baru, di mana pidato kenegaraan itu bukan cuma didengar rakyat, didengar juga di luar. Mudah-mudahan Bapak bisa merealisasikan dengan baik. Semoga makin percaya rakyat, dan saya percaya pemerintah yang kuat didukung sama rakyat yang kuat. Hanya itu, mudah-mudahan Bapak selalu sehat, panjang umur, dan diberi keberkahan oleh Allah. Begitu juga buat pencinta YouTube, mari kita sama-sama berdoa. Nggak usah lagi menyalahkan siapa-siapa, mari kita dukung yang ada. Dan kalau perlu di kepresiden itu buka semacam posko, kalau ada kritikan apa-apa, di mana keluhan. Jadi presiden itu kan tahu, mungkin udah ada dan mungkin saya nggak tahu. Hanya itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau seandainya ada kesalahan saya dalam membuat YouTube ini, nggak ada niat apa-apa, saya hanya karena saya cinta dengan Republik ini, saya menghormati siapapun yang terpilih, saya hanya mendukung dan mengingatkan. Kalau bisa sembako murah, pendidikan murah seperti janji Bapak, nah itu akan didukung dari mana-mana. Sebab rakyat itu hanya butuhnya sembako murah, pendidikan murah, kesehatan gampang. Hanya itu, mudah-mudahan. Sekali lagi kita bersyukur, mengangkat tangan ke hadirat ilahi, mudah-mudahan pemimpin kita diberi petunjuk. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan kalau seandainya ini bermanfaat, mungkin semacam sen pengingat. Biar kita itu menjadi Indonesia yang damai. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.